Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 tahun 2024 akan melaksanakan coaching supervisi akademik bersama saya Restu Rahayu dari SDN Babakan Sukamulya bersama teman saya Fitriani dari SDN Bojongloa 1, teman saya Nani Kustanti dari SDN Korepri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Restu. Waalaikumsalam Bu Fitri. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Oh ya, Bu Restu, nanti kan akan melakukan proses coaching ya hari ini. Nah, oke. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit nih yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Bu? Boleh. Oke, nanti pada saat coaching, antara coach dan juga coach akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching ya. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach? Nah, saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach ya. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan jangan lupa Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi ya. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang mau saya tanyakan. Boleh Bu? Boleh. Oke. Nah, yang pertama ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu kompetensi inti ya Bu. Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Oke. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana nih yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau yang akan Ibu observasi? Yang akan lebih saya kembangkan dan saya observasi yaitu mendengarkan aktif Bu, kemudian juga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Oke, jadi ada dua ya Bu Ada ya? dua. Ada dua. Oke, yang pertama itu yang lebih spesifik, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Nah, kira-kira Bu Restu, indikator ketercapaiannya itu apa? Indikator ketercapaian yang saya ingin dapatkan ya dari coaching kali ini, saya ingin coaching mendapatkan cara dan solusi dari permasalahannya. Seperti itu Bu. Oke, baik ya Bu. Jadi indikator ketercapaian pada saat coach sudah menemukan solusinya sendiri ya. Nah, baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan sekarang Ibu melakukan proses coaching dengan coach dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching selesai kita ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Silakan Ibu untuk proses coaching. Assalamualaikum Bu Deni, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah Bu, sehat. Alhamdulillah Bu kalau begitu. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatannya tidak bersemangat, tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira ada masalah apa ya Bu? Ya Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu, tapi saya bingung mengatakannya pada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu? Tapi sebelumnya saya mohon maaf kalau mengganggu Ibu. Insya Allah ada waktu Bu. Tidak perlu sungkan, tidak apa-apa, boleh Bu. Ya, terima kasih Bu kalau begitu. Jadi apa rencana pertemuan kali ini? Apa yang ingin Ibu harapkan dari pertemuan ini? Jadi begini Bu, saya itu sering tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang ketika di sekolah. Saya berharap setelah saya mengutarakan ini, saya akan mendapatkan ketenangan. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman? Jadi kalau saya merasa kalau misalnya saya punya ide atau mengajak rekan untuk melakukan perubahan, terkadang rekan tersebut tidak menanggapi ide saya Bu. Mereka sulit untuk diajak bekerja sama. Kalau boleh tahu bekerja sama dalam hal apa ya Bu? Yang pertama, ketika saya mengeluarkan ide untuk menerapkan budaya positif pada anak, mereka menanggapinya dengan sikap acuh tak acuh Bu. Kemudian yang kedua, ketika ada rekan yang melakukan kegiatan positif, mereka malah menjadi bahan pembicaraan. Nah, itulah yang membuat saya tidak nyaman Bu. Nah, apa yang membuat guru tersebut melakukan hal itu Bu? Menurut saya mereka tidak memiliki motivasi untuk melakukan perubahan dalam pembelajaran. Kemudian mereka terlihat tidak percaya diri dan mungkin mereka sedang mengalami masalah pribadi Bu. Seperti itu. Jadi sekarang
apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Ya, tentunya terhadap diri saya sendiri, saya harus bersikap lebih tenang dan sabar dalam menghadapi guru tersebut. Tidak menanggapinya dengan emosi serta mencoba untuk memahaminya dari sudut pandang guru tersebut, Bu, mengapa mereka melakukan hal yang demikian. Dari rencana yang telah Ibu paparkan tadi, menurut Ibu mana yang akan menjadi prioritas? Menurut saya yang akan menjadi prioritas adalah tidak merespon dengan emosi yang negatif dan selalu melakukan contoh yang baik. Apa strategi Ibu untuk itu? Yang pertama, saya mencoba untuk tidak terpengaruh, berkomunikasi dengan baik, dengan cara terbuka, mendengarkan juga terhadap pertanyaan. Yang kedua, tidak menuduh secara sepihak terhadap apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta dukungan dari kepala sekolah untuk memberikan motivasi dan saran yang baik kepada guru tersebut, Bu. Wah, saya setuju dengan strategi yang telah Ibu utarakan tadi. Kemudian, apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu itu? Saya berkomitmen untuk selalu konsisten, percaya diri, memberikan contoh yang baik, kemudian berkomunikasi secara terbuka dengan bahasa yang enak dan sopan. Wah, bagus sekali Ibu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan guru-guru di sekolah Ibu dapat bekerja sama dengan baik dan mendukung setiap program-program yang dilakukan oleh sekolah berjalan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu atas waktunya sudah sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita selalu menjadi guru yang dirindukan oleh murid kita ya Bu. Amin. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Baik, Bu Restu, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan lancar? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Ya. Nah, setelah tadi saya mengobservasi, ada sedikit pertanyaan nih yang saya mau tanyakan kepada Ibu ya. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta dengan cara mengarahkan coach untuk menyampaikan permasalahannya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut, Bu. Oke, sesuai yang tadi saya Iya. amati, ada beberapa catatan ya. Yang pertama itu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, Ibu sudah menanyakan tujuan, juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching ya. Kemudian yang ketiga, Bu Restu juga sudah mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi atau tindakan apa sebaiknya dilakukan. Kemudian yang keempat, Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi juga saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa Ibu ya. Apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini, mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan lagi dalam kegiatan coaching-coaching berikutnya. Amin. Ya. Oh iya, satu lagi Bu. Oh iya. Pertanyaan saya buat Ibu ini ke depan. Ibu kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ingin lebih mendalami, memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya lebih baik lagi, seperti itu. Luar biasa ya Bu ya. Jadi Ibu akan mendalami lagi alur ceritanya supaya lebih baik dan kedepannya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi juga, menggunakan proses coaching dengan alur tirta ya Bu ya. Saya akhiri sampai di sini ya Bu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Bu Restu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kalau begitu. Bu Neni nanti akan melakukan proses coaching ya hari ini? Iya Bu. Betul. Ya oke, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian ya.
Apa sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching? Saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coaching. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan? Dan juga jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses aktif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang akan saya tanyakan, apakah boleh? Boleh Ibu. Pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk coaching kali ini adalah kompetensi inti coaching. Yang pertama adalah tentang kehadiran penuh, yang kedua tentang mendengarkan aktif, dan yang ketiga bagaimana mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya, yang terdiri dari kehadiran penuh, kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan observasi? Yang lebih spesifik sih, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif Bu, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi ada 2 ya Bu dikembangkan yang lebih spesifik, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sama mendengarkan aktif. Nah, kira-kira indikator apa ketercapaiannya itu ya Bu? Menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah bagaimana coaching mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Bu, jadi indikator ketercapaian pada saat coaching sesudah menemukan solusinya sendiri. Baik Bu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali ya Bu. Baik Ibu, terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bu Fitri, bagaimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau begitu. Tapi saya amati Bu Fitri kelihatannya tidak bersemangat dan seceria biasanya. Kira-kira Ibu ada masalah apa? Sebenarnya saya mempunyai sedikit masalah, namun saya bingung mengatakannya kepada siapa. Kira-kira Ibu ada waktu nggak buat saya? Mohon maaf deh kalau saya mengganggu kesibukan. Insya Allah ada Bu, tidak perlu sungkan. Ya, kalau begitu terima kasih Bu sebelumnya. Iya. Jadi apa nih rencana Bu Fitri untuk pertemuan kita kali ini? Ibu mau apa nih dari pertemuan ini? Harapannya? Jadi begini Bu, saya sering tidak nyaman dan pikiran saya ini tidak tenang dengan situasi di sekolah. Saya berharap setelah menceritakan keluh kesah ini, saya akan mendapatkan ketenangan. Kira-kira apa sih yang membuat Ibu tidak nyaman di sekolah? Saya merasa kalau saya memiliki ide atau mengajak rekan untuk melakukan perubahan, terkadang mereka tersebut tidak menanggapi ide dan sulit untuk diajak kerjasama. Oh begitu. Kira-kira kalau saya boleh tahu kerjasama dalam hal apa ya Bu? Yang pertama, ketika saya mengeluarkan ide untuk menerapkan budaya positif bagi anak, ya Bu, mereka menanggapinya dengan sikap acuh tak acuh. Kemudian yang kedua, ketika ada rekan yang melakukan kegiatan yang positif, malah menjadi bahan pembicaraan. Nah, itulah ya Bu yang membuat saya tidak nyaman selama. Oh begitu. Jadi menurut Ibu apa yang membuat guru tersebut melakukan hal demikian? Menurut saya mereka tidak ada motivasi untuk melakukan perubahan dalam mengajar di kelas. Selain itu, guru tersebut terlihat tidak percaya diri dan juga mungkin memiliki masalah pribadi. Jadi sekarang apa nih rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, tentunya terhadap diri saya sendiri, saya harus tetap tenang dan sabar dalam menghadapi guru tersebut. Ya. Tidak menanggapi dengan emosi, serta mencoba memahami dari sudut pandang guru tersebut tentang mengapa mereka bersikap demikian. Dari rencana yang telah Ibu paparkan tadi, menurut Ibu mana yang akan menjadi prioritas? Yang saya prioritas utamakan itu tidak merespon dengan emosi ya Bu ya, tidak merespon emosi yang positif, yang negatif, dan selalu memberikan contoh yang baik. Kira-kira apa strategi Ibu untuk hal itu? Yang pertama, mencoba untuk tidak terpengaruh
berkomunikasi dengan baik dengan cara terbuka terhadap pertanyaan dan mendengarkan dengan yang baik ya. Kemudian yang kedua, tidak menuduh secara sepihak terhadap perilaku yang dilakukan guru tersebut. Kemudian yang ketiga, meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk memberi motivasi dan saran yang bermanfaat kepada guru tersebut. Wah, saya setuju dengan strategi yang Ibu utarakan tadi ya. Kemudian apa nih komitmen Ibu terhadap bencana tersebut? Saya akan berkomitmen untuk selalu konsisten, percaya diri, memberikan contoh yang baik, berkomunikasi secara terbuka dengan bahasa yang enak dan sopan. Bagus sekali Bu Fitri, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan guru-guru di sekolah Ibu dapat bekerja sama dengan baik dan mendukung setiap program yang dilakukan oleh sekolah juga berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Amin. Terima kasih Bu atas sharing dan waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh Allah. Terima kasih Bu Fitri. Baik Bu Neni, bagaimana hasil dari proses coaching sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, proses coachingnya sudah berjalan dengan lancar. Nah, setelah tadi saya observasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Iya Bu, mangga. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan dari coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Tadi saya sudah melaksanakan coaching dengan alur tirta dengan cara mengarahkan coach untuk mendapatkan atau menemukan sendiri solusi dari permasalahannya Bu. Oh iya, sesuai yang tadi saya amati, ada beberapa catatan ya Bu. Yang pertama, sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta. Yang kedua, Ibu sudah menanyakan tujuan, juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching. Yang ketiga, Bu Neni sudah mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi dan tindakan apa sebaiknya yang akan dilakukan. Keempat, Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coach. Ibu sudah fokus terhadap coach, artinya di situ Ibu sudah ada proses atau kehadiran penuh ya. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif juga. Tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan kata-kata yang sesuai dengan kunci yang disampaikan oleh coach. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching selanjutnya. Oh iya Bu, ada satu lagi yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Untuk kedepannya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching hari ini Bu, saya ingin mempelajari lebih dalam mengenai alur tirta supaya nanti saya bisa melaksanakan coaching yang selanjutnya lebih baik lagi. Oh, baik Ibu, luar biasa. Jadi Ibu akan mengalami mendalami lagi alur cerita supaya lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih ya Bu sudah melakukan sesi tanya jawab untuk hari ini. Ya Bu, baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum Bu Fitri. Waalaikumsalam Bu Neni. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah kok begitu. Oh iya, nanti Ibu Fitri akan melakukan proses coaching ya? Iya. Sebelum melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya tanyakan pada Ibu, boleh? Boleh Bu. Oke. Ya, nanti pada saat coaching antara coach dan juga coaching akan saya amati dan juga saya akan nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau belum. Kemudian apakah sudah sesuai dengan alur tirta. Apakah nanti Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya. Yang selanjutnya adalah saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan ya. Dan yang terakhir, jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi ini ada sedikit yang ingin saya tanyakan. Ya, boleh. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Kompetensi yang sekarang akan saya kembangkan ini
kompetensi inti ya Bu ya. Yang pertama itu tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga ini mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ya, baik, berarti Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi ya Bu, Ya. yang diantaranya adalah kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Nah, di antara ketiganya kira-kira mana yang ingin Ibu lebih kembangkan secara spesifik? Ya, yang lebih spesifik itu yang akan saya kembangkan itu mendengar aktif Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya. Baik, jadi ada 2 ya Bu ya yang ingin kembangkan spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, iya. Nah, kira-kira Bu Fitri, indikator ketercapaiannya tuh apa sih? Iya, benar. Nah, menurut saya ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching ini adalah saya ingin coachnya mendapatkan cara dan solusi hari ini permasalahannya. Nah, baik. Jadi Ibu indikatornya adalah coaching sudah bisa menemukan solusinya sendiri, gitu ya Bu ya. Ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan coaching dengan sebaik-baiknya. Iya, Bu. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan mengobrol kembali ya Bu. Iya. Ya, silakan Ibu melakukan proses coaching. Iya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Restu, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam Bu Fitri, alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Iya. Kalau begitu. Tapi saya amati hari ini Ibu kelihatan tidak bersemangat nih Bu, dan tidak seceria biasanya. Kira-kira boleh tahu nggak ada masalah apa? Iya Bu, sebenarnya saya memiliki sedikit masalah, namun saya bingung mesti mengatakannya kepada siapa. Apakah Ibu kira-kira mempunyai waktu? Mohon jika mengganggu kesibukan Ibu. Insya Allah ada waktu Bu, dan tidak perlu sungkan ya. Ibu tidak mengganggu. Iya Bu, kalau begitu terima kasih sebelumnya Bu. Jadi apa rencana pertemuan kali ini? Apa yang Ibu harapkan dari pertemuan? Jadi begini Bu, saya sering kali tidak nyaman dan pikiran saya tidak tenang dengan situasi keadaan di sekolah. Ya. Saya harap setelah menceritakannya keluh kesah ini kepada Ibu, saya akan mendapat ketenangan Bu seperti ini. Apa yang membuat Ibu tidak nyaman di sekolah? Saya merasa kalau saya memiliki ide dan atau mengajak rekan untuk melakukan perubahan, terkadang mereka tersebut tidak menanggapi ide saya Bu, dan sulit untuk diajak untuk bekerja sama seperti itu Bu. Kalau boleh tahu kerjasama dalam hal apa ya? Yang pertama, ketika saya mengeluarkan ide untuk menerapkan budaya positif bagi anak, ya mereka menanggapinya dengan sikap acuh tak acuh Bu. Yang kedua, ketika ada rekan yang melakukan kegiatan yang positif, mereka malah menjadi bahan pembicaraan. Itulah yang membuat saya tidak nyaman Bu. Nah, apa yang membuat guru tersebut melakukan hal demikian? Menurut saya mereka tidak ada motivasi untuk melakukan perubahan dalam mengajar di kelas. Selain itu sepertinya guru tersebut terlihat tidak percaya diri juga, dan juga mungkin mereka memiliki masalah pribadi Bu. Ya. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Tentunya terhadap diri saya sendiri ya Bu. Saya harus tetap tenang dan sabar dalam menghadapi guru tersebut. Tidak menanggapinya dengan emosi, serta mencoba memahami dari sudut pandang guru tersebut tentang mengapa mereka bersikap demikian Bu. Seperti itu. Nah, dari rencana yang Ibu paparkan tadi, menurut Ibu apa yang menjadi prioritas? Menurut saya prioritas utama adalah tidak meresponnya dengan emosi Bu, yang emosi yang negatif ya, dan selalu memberikan contoh yang baik seperti itu. Kemudian apa strategi Ibu untuk itu? Strategi saya yang akan dilakukan yaitu yang pertama, mencoba untuk tidak terpengaruh, berkomunikasi dengan baik dengan cara terbuka terhadap pertanyaan dan mendengarkan dengan baik ya Bu. Yang kedua, tidak menuduh secara sepihak terhadap perilaku yang dilakukan guru tersebut. Yang ketiga, meminta dukungan kepada kepala sekolah untuk memberi motivasi dan saran kepada guru tersebut Bu. Saya setuju dengan strategi yang Ibu utarakan tadi. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu konsisten, percaya diri, memberikan contoh yang baik, serta berkomunikasi yang terbuka dengan bahasa yang enak dan sopan seperti itu Bu. Bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung ya Bu ya. Mudah-mudahan guru-guru di sekolah Ibu dapat bekerja sama dengan baik dan mendukung setiap program yang dilakukan oleh sekolah.
berjalan lancar dan sesuai dengan harapan. Ya, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu atas waktunya untuk sharing bersama saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya Allah ya robbal alamin. Baik Bu Fitri, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan dengan lancar dan baik. Nah, setelah tadi saya mengobservasi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu ya. Iya Bu. Baik. Pertanyaan yang pertama adalah apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta ya, dengan cara mengarahkan coach untuk menyampaikan permasalahannya dan menemukan sendiri solusi dari permasalahannya tersebut. Sesuai yang tadi saya amati, Bu Fitri ada beberapa catatan ya yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bu Fitri sudah berhasil menyampaikan proses coaching dengan alur tirta. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah menanyakan tujuan, juga sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coaching. Ketiga, Bu Fitri sudah mengarahkan coaching untuk menyusun rencana aksi atau tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Keempat, Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya berjalan dengan baik. Kemudian tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching ya. Itu Ibu sudah fokus terhadap coaching, artinya Ibu sudah ada presence atau kehadiran penuh. Nah, kemudian Ibu juga sudah mendengarkan aktif dan tentunya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya kepada coaching. Dan itu luar biasa sekali apa yang sudah diberikan oleh Ibu pada proses coaching hari ini. Mudah-mudahan Ibu sukses ke depannya dan diberi kemudahan dalam kegiatan coaching yang selanjutnya. Dan satu lagi Ibu, pertanyaan untuk Ibu Fitri. Kedepannya Ibu kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Nah, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin memahami alur tirta lagi ya Bu ya, untuk melakukan coaching supaya menjadi lebih baik lagi. Baik Ibu, luar biasa. Ibu ingin mendalami lagi alur tirta ya, ceritanya supaya lebih baik ke depannya. Terima kasih sudah melakukan proses coaching hari ini. Semoga Ibu diberikan selalu kelancaran dan proses pemahaman coaching tirtanya juga lebih baik lagi. Saya akhiri untuk proses kita sharingnya di hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.